Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah BSI yang kami muliakan. Alhamdulillah, pertama tentu utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik. Kita bisa bertemu lagi, bersilaturahim lagi, tentu beribadah, beramal soleh. Dan secara khusus kita masih berada di bulan Syawal ini, mudah-mudahan dengan banyak bersyukur apa saja amal soleh kita, ibadah kita secara khusus pada siang hari ini semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, di dalam kitab Bulughul Maramnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau sekali lagi Imam Ibnu Hajar meletakkan satu bab ya di dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram, khusus membahas masalah sutra. Sutra itu kalau saya mau Indonesiain ya tabir, tanda. Sutra itu penutup, tapi secara umum adalah tanda aja. Makanya beliau dalam kitab Bulughul Maram menyebutnya babu sutrotil musolli, bab menerangkan tentang sutroh atau tanda orang yang sedang sholat, musolli artinya orang yang sholat. Dan sangat menarik lagi hadis yang pertama yang berkaitan tentang sutroh ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu meletakkan satu hadis, dan hadis ini adalah hadis yang otentik ya, hadis yang sahih karena muttafaqun alaih, berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lengkapnya hadis, an Abi Juhaim bin Al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul maru baina yaday musalli ma za'alaihi min al-ithmi lakan ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, ini kan kita kalau ngaji hadis sama juga kita sedang berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau cara ngaji fikih itu, kalau bicara masalah hukum ya fikih itu nggak kaku, harus luas, fleksibel. Beda kalau kita ngaji akidah, beda kalau kita ngaji tauhid. Kalau ngaji fikih itu luas, jadi beda pendapat itu hal yang lumrah dan itu bahkan baik. Tapi kalau ngaji akidah nggak boleh beda pendapat, saklek, kaku ya. Dan disitulah ada bidang-bidang tertentu dalam ketika kita mengkaji segala sesuatu keilmuan. Baik, kembali dalam hadis di sini, meskipun ini hadis muttafaqun alaih, kita pun harus ya lebih memahami mendalam tentang ungkapan Nabi. Salah satunya gini, kata Nabi, law ya'lamul maru, seumpama itu, law itu kalau kata guru kami dulu di pesantren di Jawa Timur, law itu diartikan hampir-hampir nggak mungkin gitu lah, hampir-hampir nggak mungkin terjadi. Makanya bilangnya andai kata. Kalau mungkin bahasa sekarang andai kata itu apa? Kalau kata orang Betawi ngablu apa? Angan-angan, ya. Bahasa mengangan-angan, nggak mungkin terjadi lah. Dan mudah-mudahan nggak terjadi gitu maksudnya. Itu law. Law ya'lamul maru, andai kata orang yang liwat atau seumpama orang yang ngeliwatin baina yaday musolli, orang yang sholat. Andai kata orang yang mau ngeliwatin orang yang lagi sholat, tahu apa? Maza alaihi minal itsmi, tahu tentang dosa orang yang ngeliwatin lagi sholat. Lakan ayyaqifa arba'ina khairan lahu, maka ini bahasa saya nih pakai bahasa Betawi, mendingan dia diri aja dulu, mendingan dia berhenti aja dulu ketimbang dia ngeliwatin orang yang lagi sholat kalau dia tahu dosanya gitu. Makanya kata Nabi minal ithmi,
min ayyamura baina yadayhi. Jadi bahasa mudahnya hadis di sini begini. Andai kata atau seumpama ada orang lagi sholat, kemudian dia pengen ngeliwatin, tapi kalau dia tahu dosanya, mendingan dia diri dulu, mendingan dia nungguin dulu, ketimbang dia ngeliwatin orang yang lagi sholat. Udah, ini inti hadis begini, bapak-bapak saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat redaksionalnya, kata Nabi almaru, orang yang liwat, berarti bahasa mudahnya orang yang ngeliwatin orang yang lagi sholat. Tapi di sana ada minal itsmi, dosa. Berarti dalam cara ngaji ilmu fikih, mukallaf itu akil balik, orang yang udah berakal dan balik. Berarti istisnaiyatnya, anjaba akenya, orang Jawa gimana gitu, kejoboknya, berarti anak-anak nggak masuk di sini. Bahkan saya lebih cenderung mengatakan bukan anak-anak, akan tapi anak kecil. Karena kadang-kadang anak-anak kan kita nggak tahu udah balik atau belum. Tapi kalau anak kecil otomatis, ya mungkin baru 1 tahun, baru 2 tahun, udah pasti belum balik. Istisnaiyatnya lagi, anjaba akenya lagi, maaf, al-majnun, orang gila. Atau kan harus lulus juga nih kita memahami almaru itu jangan saklek. Siapa? Orang yang udah tua banget. Kalau saya mau Indonesiain, mungkin kita semua paham. Orang kalau udah tua banget itu kan daya pikirnya, daya ingatnya kan sudah berkurang, bahkan bisa hilang. Itu yang disebut namanya orang pikun. Makanya pengecualian lagi di sini adalah orang pikun, gitu. Dan berarti kalau kita lagi sholat gitu dan kemudian ada yang liwatin, kalau yang ngeliwatin itu anak kecil, berarti pengecualian hadis di sini. Karena hadis di sini diartikan adalah al-maru itu minal itsmi, yang sudah ada status dosanya. Berarti kalau anak kecil belum ada status dosanya, gitu. Atau tadi orang gila, kita lagi sholat, ada orang gila liwat-liwat, jangankan sekali, 18 kali dia nggak ada dosanya. Karena apa? Ghairu akil, meskipun dia balik. Atau dibalik tadi, balik udah, cuman akalnya nggak sempurna. Siapa? Orang pikun. Kan kita nggak tahu suatu saat kita sholat, ada orang tua banget gitu ya, nah, dia udah pikun, liwat. Nah, di sini tadi dari awal saya bilang, kita kalau ngaji fikih itu kedepankan adalah ada toleransi, ya. Kita jangan saklek. Makanya kalau kita artiin orang yang liwat di sini hukumnya berdosa semua, berarti bocah-bocah liwat jadi dosa. Orang gila jadi dosa. Orang yang udah pikun jadi dosa. Padahal secara fikih mereka belum mukallaf, bahkan udah nggak mukallaf. Kalau anak kecil belum mukallaf, tapi yang sudah tidak normal akalnya atau yang udah nggak sempurna akalnya, orang pikun itu kan ghair mukallaf lagi. Nah, di sini yang saya maksud bahwa Bapak saudara-saudara, hadis yang pertama di sini ini ada korelasinya dengan hadis yang selanjutnya masih dalam Kitabul Maram di bab sutrati musola, musolli ya maksud saya, sutrati musola, musolli. Itu kata Nabi, qala liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin. Kata Nabi, hendaknya orang yang sholat itu ada tandanya walau bisahmin, meskipun dengan anak panah. Nah ini tadi dari 2 hadis ini saya coba kedepankan begini. Satu sisi orang yang liwat, sisi lain orang yang sholat. Udah, sekarang kita bahas lagi yang pertama tadi, orang yang liwat. Jadi orang yang ngeliwatin orang sholat yang katanya berdosa itu kalau udah balik dan berakal, gitu. Berarti pengecualian tadi, saya urut lagi nih. Berarti kalau anak kecil, orang gila, atau yang sudah pikun itu ngeliwatin orang sholat nggak ada dosa-dosanya dia. Bahasa saya jangankan sekali 2 kali tadi, 18 kali dia muna mandir, nggak ada hukum dosanya, gitu. Nah itu yang dimaksud tadi al-mar itu begitu, orang yang sudah balik dan berakal. Dalam waktu bersamaan, orang yang liwat ini dikatakan berdosa itu dosanya saking besarnya, saking banyaknya, sehingga Nabi menyebut arba'in. Oleh ulama fikih, termasuk dalam ulama hadis di sini, arba'in
itu diartikan menurut Imam Al-Bazzar itu adalah khorifan, tahun. Berarti kalau pakai logika, daripada ngeliwatin orang yang lagi sholat, itu lebih bagus dia nungguin atau berhenti meskipun 40 tahun. Kan cuman bahasa kita yang minuman nggak mustahil aja. Ya, yang kan 40 tahun, 4 menit aja udah lama banget. Cuman maksudnya di sini saking pentingnya jangan sampai meliwati orang yang lagi sholat, gitu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini kembali ke kajian kita pertama. Jadi sisi awalnya, ketika ada orang sholat, kita ini sebenarnya kita husnuzon ya, positive thinking ya. Jadi kita jangan meliwati orang yang lagi sholat, gitu, karena dosanya sangat besar. Tapi sekali lagi, yang katanya dosanya itu gede banget, bahkan lebih bagus kita berhenti atau diam 40 hari atau 40 minggu, 4 bulan, bahkan 40 tahun, itu kalau niat mengganggu, gitu. Padahal masih ada jalan lain. Tapi kalau emang niat kita bukan karena mengganggu dan enggak ada jalan lain, itu enggak termasuk dalam hadis di sini. Makanya kata dari awal saya bilang, kita kalau ngaji hadis harus luas juga, fleksibel. Maksudnya begini, bahwa bapak saudara-saudara ini kita kebetulan di Masjid BSI ini tadi ya, kita sholat ruangannya luas. Bagaimana kalau suatu saat ketika kita sholat ruangannya sempit atau luas banget, bahkan masjid terbesar sedunia di Masjid Haram Mekah. Suatu saat orang lagi sholat, maaf di bahasa saya, dikentut. Saya nggak bilang bersentuhan kulit laki perempuan ya, karena itu kan mazhab Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik nggak batal. Nah kita orang Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, ketika bersentuhan kulit, ketika lagi di Masjid Haram Mekah, ya dengan istri jadi nggak batal. Tapi makanya saya contohin kentut, kan batal. Ketika dia batal, dia kan harus wudu lagi. Ketika dia mau keluar masjid, otomatis pasti ngeliwatin orang. Yang diliwatin bukan 18 lagi, bisa jadi 1.800 orang diliwatin. Dalam keadaan seperti itu boleh, nggak apa-apa, gitu. Kenapa? Tadi saya bilang, jangankan masjidnya kecil, masjidnya luas, tapi memang orang kena orang, mau nggak mau, kita ngeliwatin orang lagi pada sholat, ya kagak apa-apa. Bagaimana kalau masjidnya atau musolanya kecil? Saya sebutnya musola, identik kalau musola itu nggak seluas masjid. Ketika ada jamaah yang batal, atau bahkan imam, dia mau keluar dari masjid, silahkan, nggak apa-apa, ngeliwatin semua jamaah yang ada di situ. Nggak mungkin kalau dia luas samping, akhirnya harus ngeliwatin jamaah, nggak apa-apa, nggak berdosa. Kenapa? Ya situasinya berbeda. Iya, kalau sholat zuhur, kita sholat zuhur nih 2 rakaat batal, yaudah dah, ntar kita sholat sendiri. Atau sholat asar, dapat 3 rakaat batal, ntar kita sholat sendiri. Tapi kalau sholat Jumat, makanya sering saya kemukakan termasuk di masjid ini pernah saya bilang, imam satu-satunya waktu wajib imam bilang imaman itu sholat Jumat. Makanya kalau imam sholat selain daripada sholat Jumat, itu bilang imaman boleh, nggak bilang imaman juga nggak apa-apa. Tapi khusus untuk sholat Jumat, imam ketika niat wajib bilang imaman. Kenapa? Sebab sholat Jumat nggak bisa dikerjakan sendirian. Tapi kalau sholat yang lain kan boleh sendirian. Berjamaah itu afdol. Makanya tadi saya contohin lagi, ketika orang lagi sholat Jumat, ada makmum yang batal. Saya nggak bilang imam ya, makmum batal. Kan nggak mungkin dia duduk aja. Entah dah saya sholat sendiri sholat Jumat, kan nggak mungkin. Sekali lagi, orang kena orang, mau nggak mau dia keluar untuk berwudu. Nah ketika dia keluar dari masjid atau mau berwudu, udah pasti ngeliwatin jamaah. Dan itu dianggap istisnaiyah tadi, pengecualian. Enggak termasuk dalam hadis di sini. Karena situasinya, kondisinya berbeda. Gitu. Nah makanya dari awal istilahnya tadi, orang yang ngeliwatin orang yang lagi sholat yang katanya berdosa kalau niat mengganggu. Kalau mungkin bahasa umumnya kalau ngeliat ngeledek, gitu, mengganggu, ngeledek. Bahkan dalam hadis ada keterangan faliyat fakhu, boleh menolak. Menolak itu apa? Jagain. Nah, tapi kalau dia dalam keadaan, iya contohnya nih, kan dia bukan dalam keadaan ganggu kita, bukan niat karena ingin ngeledek kita, karena memang darurat dia pengen wudu lagi.
oke lah saya bilang kalau dia batal pengen wudhu. Tapi suatu saat bisa jadi kan ada orang yang lagi kebelet. Makanya dalam fikih sekali lagi, kalau kita sholat menahan hadas, ya itu makruh. Maksudnya menahan hadas itu nahan kentut, nahan kencing, atau maaf nahan buang air besar, itu makruh. Tapi ketika ada orang sholat, dia tidak sanggup ini nerusin sholat, akhirnya dia keluar. Coba dah kalau semua yang ada di belakang mau pada jagain, lalu ujung-ujungnya dia ke toilet kagak, akhirnya kencing di situ. Makanya memahami hadis harus luwes. Kan kita nggak tahu dia mau keluar kenapa. Entah karena memang batal, pengen wudhu lagi, entah karena memang dia sakit, pengen kencing atau pengen BAB, atau mungkin dia lupa. Dia punya anak kecil, yang andai kata dia terusin sholatnya, khawatir nanti anaknya jadi masalah, atau kendaraannya, atau di rumah dan sebagainya. Kita nggak tahu. Makanya sekali lagi kita yang lagi sholat, kalau ada orang yang sholat, kita lagi sholat nih, ada orang liwatin di depan kita lagi sholat, kita tetap husnuzon, positive thinking, jangan suuzon. Kecuali jelas-jelasan orang yang lewat di depan orang sholat itu dalam rangka tadi saya bilang ngeledek atau mengganggu. Nah ini berarti kita harus luwes juga, harus bijak juga gitu ya. Makanya tadi saya bilang ada dua sisi. Satu sisi yang lewat itu enggak semuanya hukumnya berdosa. Anak kecil, ya orang yang udah nggak sempurna akalnya, atau menjelas-jelasan al-majnun, orang gila, nah itu nggak hukum dosa. Tapi sisi lain buat yang sholat itu pun harus cerdas juga, harus bijak juga. Jangan semua orang yang mau lewat depan dia sholat dilarang atau dicegah, lihat fakta gitu, lihat-lihat dulu, kan kita nggak tahu. Gitu. Entah karena mungkin dia tadi saya bilang pengen wudhu lagi karena sholat Jumat ya, atau mungkin karena dia menahan hadas, atau mungkin ada yang sesuatu lah ya, yang dia memang harus cepat keluar dari jamaah sholat. Itu berarti satu sisi orang yang lewat, yang kedua orang yang sholat. Bahkan tadi saya bilang satu contoh lagi, kita kalau sholat ini selain jamaah ya, kalau jamaah kan tadi udah otomatis, kita kalau sholat jamaah ini otomatis karpet ini nih, ini udah menjadi sutra, udah nih menjadi tanda. Kan kita kalau sholat bukan jamaah nih, sholat sendirian, itu kan ada istilahnya area ya, tempat kita sholat. Jadi batasan itu aja, jangan diliwatin orang. Contoh paling gampang ini kan karpet nih, kita sholat, ya syukuran kita aja. Berarti kalau dia lewat di depan sininya nggak apa-apa, karena bukan areanya lagi, gitu. Sehingga kalau kita mau sholat sendirian nih, atau kita jamaah tapi nggak banyak itu jangan sampai ketika kita sholat tempatnya itu tempat lalu lalang atau sering lewatnya orang, gitu. Sehingga kalau kita sholat emang ketahuan tempat, atau mungkin bahasa gampangnya gitu lah, emang pintu keluar masuk orang, kita sholat dalam pintu, ya otomatis ntar orang pada lewat. Ada kasus banyak bapak-bapak saudara-saudara. Ini saya lihat kebetulan BSI ini pintunya ke sono doang kan ini. Mungkin kalau di kampung kita, di daerah kita, itu kan kalau masjid pintunya kan ada kiri kanan. Nah jamaah itu kan ada yang masuk dari depan, ada yang masuk dari samping. Nah kalau kebetulan ada orang yang sholat di pintu samping, itu suatu saat diliwatin orang, itu resiko gitu. Makanya salah satu caranya ketika kita sholat jangan sampai kita terganggu oleh orang, kita sholat jangan nemukan pintu keluar masuk gitu. Itu satu yang saya maksudkan tadi. Berarti bukannya yang ngeliwatin doang dilarang, yang sholat pun harus mencari cara. Jangan sampai ketika memang tempat lalu lalang orang dia sholat, kan kalau kita nggak kata gini doang, dia sengaja itu, dia sengaja sholat situ biar orang nanti kalau lewat dilarang. Itu resiko namanya gitu. Oleh karena itu bapak-bapak saudara-saudara, berarti yang sholat itu pun harus mencari tempat ya, yang yang kemungkinan besarnya nggak tempat lalu lalang orang, itu berarti tidak di lempengan pintu masuk gitu ya. Sehingga di masjid mana aja ini, bapak-bapak saudara-saudara, di masjid mana aja nih, kalau mau Jumatan biasanya diumumin sama pengurus masjid, bapak-bapak saudara-saudara mohon diisi sop yang depan dulu, kan gitu. Maksudnya apa tujuannya? Nanti jangan sampai ada jamaah yang belakangan itu, apa bahasa saya ini? Ini bahasa saya nih,
Jadi dia mau ke depan, bila di depan masih banyak kosong, itu jamaah yang di belakang disiak-siak. Apa disiak-siak itu? Jadi orang pada duduk disiak-siak di pundaknya, digeser-geser. Iya, kalau jangan lagi tidur, pasti lagi tidur disiak dia kaget. Makanya itu salah satu caranya ketika kita mau sholat, kita cari tempat yang enggak tempat lalu larangnya orang gitu. Nah, yang terakhir, nanti kita buka tanya jawab, Bapak saudara-saudara. Yang terakhir, yang namanya sutroh itu relatif. Sehingga kata Nabi, walau bisahmin, meskipun dengan anak panah. Berarti yang namanya sutroh itu, pembatas atau tanda kita sholat, itu apa aja boleh. Kalau kebetulan kita pakai pulpen, ya, atau mungkin kalau di sini ada siapa saya lihat tadi itu, ada kayu, atau mungkin saya kebetulan karena pernah di Syria itu, orang Syria itu kan banyak mukhabaratnya. Mukhabarat itu intelijen, pakainya preman, tapi di intel gitu. Ciri khas intel itu bawa senjata, bawa pistol. Itu kalau sholat, bukan jamaah nih, sholat sendirian gitu. Itu sutrohnya itu senjata, pistol. Jadi pistol itu buat sutroh. Di sana umum, biasa nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di Indonesia kan begitu jadi aneh, serem banget. Sutrohnya itu pistol. Tapi itu simbol aja. Berarti tadi bilang relatif. Jadi namanya tanda itu apa aja? Kalau mungkin dulu kita ya. Tapi zaman sekarang jarang yang pakai pada nyebutnya apa, sapu tangan dulu. Apa sapu tangan? Selampe. Udah jarang orang pada pakai tisu. Itu ada. Jadi sutrohnya itu ada selampe, ya, pulpen. Asal jangan kacamata. Makanya tadi saya bilang, meskipun anak kecil, ya, itu ngeliwatin kita sholat nggak berdosa, cuman kan kita jadi kagak khusyuk sholat. Bocah kagak, anak-anak aja nggak liwat kita belum tentu khusyuk, apalagi jeliwat. Apalagi kalau kebetulan bawa bapak saudara-saudara, ketika lagi sholat, kita nih lagi sholat, HP biasanya kita taruh depan, atau kacamata kita lepas kita taruh di depan. Ada anak-anak lewat, udah kagak bakalan khusyuk udah sholat. Kenapa? Khawatir HP kita, apalagi kacamata kita keinjak. Ada anak kecil kan, nggak tapi diperhatiin sama yang bawa. Makanya kalau bawa anak kecil itu bagus, tapi harus dijaga. Kita lagi sholat, taruh kacamata di depan, kita sholat, HP taruh di depan. Ada bocah mulai mandir, berpikiran juga kita, lama-lama diinjak juga nih. Nah itu maksud berarti mengajak anak kecil sholat di masjid, di musola penting dan bagus, tapi harus jaga ketertibannya. Apalagi tadi menyebabkan orang nggak khusyuk, menyebabkan orang nggak jadi, bisa jadi dia tidak khusyuk dan sebagainya, kan jadi masalah lagi. Baik, itu yang saya maksud bahwa bapak saudara-saudara ini secara kesimpulan aja ya, secara umum berarti yang dimaksud kalau orang lagi sholat itu baiknya kita nih itu ada tanda gitu kan. Itu pertama, walau bisahmin kata Nabi, ya meskipun apa aja relatif dah. Apa aja yang bisa menjadi tanda. Yang kedua, buat orang yang liwat yang katanya berdosa kalau dalam rangka mengganggu, kalau dalam rangka mengejek orang yang lagi sholat. Tapi kalau dia liwat-liwat aja kan memang dalam keadaan tertentu, cuma saya nggak bilang darurat aja, nah itu nggak apa-apa. Ya resiko, apalagi ya mungkin ya kalau kita tahu bahwa bapak saudara-saudara kalau di masjid-masjid besar, ya terutama tadi saya bilang di Masjidil Haram Mekah maupun di Madinah, itu orang sholat diliwatin sama orang lain biasa udah itu. Kenapa? Karena situasional, kondisinya memang seperti itu gitu ya. Nah itu makanya tadi bukan berarti harus saklek. Dari awal saya bilang, terutama ketika kita mengkaji, apalagi kaji dalam fikih ini harus luas, fleksibel. Jadi tidak semua orang yang lewatin orang lagi sholat berdosa, itu intinya. Akan tapi dilihat daripada keadaannya. Dan terutama tadi buat yang sholat ya harus tegas juga. Makanya di antara sutroh itu masuknya boleh nih. Jadi sutroh ini tiang. Jadi sutroh boleh. Istilahnya tanda area kita waktu melakukan ibadah sholat ini. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian ini secara umum ya ini sekedar mengingatkan saja. Berarti ketika kita sholat itu ada area kita tersendiri. Nah untuk ngasih tahu ya, jangan sampai area kita lagi sholat itu nanti diliwatin. Nah, makanya kita kasih tanda walau bisahmin dengan apa saja gitu. Tapi kalau dia niatnya bukan karena mengganggu, ya nggak apa-apa gitu ya. Bisa jadi karena situasi tadi seperti karena mungkin darurat, dia ingin buang air besar dan sebagainya, mungkin karena sakit dan sebagainya, ya itu nggak apa-apa. Baik, itu secara umum. Seperti tadi silakan mungkin kalau ada yang bertanya hal seperti ini, saya persilakan.
Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya. Para jemaah yang ingin bertanya kami persilakan. Untuk sesi pertama mungkin 2 pertanyaan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan salah dua. Yang pertama perihal tanda atau button ya, yang maksud benda. Iya. Benda untuk tanda tersebut belum dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram tersebut. Mungkin belum diterangkan maksud apa wujud bendanya saat itu. Satu. Yang kedua, riwayat tersebut di Bulughul Maram penyusunnya siapa dan sanad matan rawinya, tolong dijelaskan. Terima kasih. Mungkin harus jawab dulu ya. Iya. Baik Bapak-Bapak, saudara-saudara, ini kalau yang hadis tadi pertama saya baca tentang status yang liwat. Berarti yang liwat itu yang berhukum dosa kalau dia sudah balik, berakal. Makanya tadi pengecualiannya adalah orang-orang tadi kayak anak-anak ya, atau orang gila, atau mungkin orang yang pikun. Itu udah nggak masuk pengecualian daripada hadis ini. Dan yang kedua hadis yang saya baca, liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin. Ini lebih mendetail, terperinci, bahkan langsung disebutin model yang disebut sutro. Jadi yang sutro itu tanda tempat kita sholat itu apa aja, walau bisahmin, meskipun dengan anak panah. Berarti di sini pemahaman yang kata-kata sutro itu nggak disebutin. Zaman Nabi itu nggak disebutin harus kayu, harus besi, harus anak panah, enggak. Akan tapi Nabi bilang walau bisahmin, meskipun dengan anak panah. Berarti di situ intinya yang penting ada tandanya. Sehingga tadi saya contohin, andai kata kita ada pulpen, ya udah tandanya pulpen aja. Kalau mungkin kita nanti ada anak panah, tapi kan nggak mungkin kita ada anak panah ya. Maka sehingga saya contohin lagi tadi, kalau di negara Arab itu kadang ada senjata sebagai tanda. Tapi kita kan enggak, kita kan ada kayu khusus itu ya, ada tulisannya itu sutro. Jadi bahasanya disebutin oleh Nabi sutro itu walau bisahmin, meskipun tandanya itu adalah dalam bentuk anak panah. Itu seperti itu. Dan ini hadisnya harus otentik ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan bisahmin itu akhrajahu Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ya. Itu intinya. Monggo silakan, mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Roy, dari jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Tidak ada? Baik, Ustaz. Tidak ada yang bertanya gitu. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya tambahkan sedikit. Tidak. Ya, baik, begini Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian. Ini tadi ada ungkapan yang saya bilang, berarti orang yang satu sisi orang yang sholat itu harus mencari tempat yang bukan, atau mungkin ini yang kemungkinannya jauh buat lalu lalang orang, itu penting ya. Jadi berarti kitanya gitu. Yang kedua, orang yang ngeliwatin orang sholat itu yang katanya berdosa itu kalau ada niat tadi apa, mengganggu, mengejek. Tapi kalau dia liwat-liwat aja, apalagi kondisinya tertentu ya, tadi saya bilang macam-macam lah kondisinya tadi, yang katanya takut dia batal, atau mungkin dia kurang sehat, atau mungkin yang tadi saya bilang anak kecil ya, itu istisnaiyat ya, pengecualian daripada minal ithmi, artinya dia tidak berdosa. Jadi itu intinya ya. Satu sisi buat yang liwat, satu sisi orang yang sholat itu ada ketentuan-ketentuan di dalam hadis seperti ini ya. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak apa-apa ya, silakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung dari kesimpulan yang terakhir aja kan. Baik. Tadi kan ada dua kondisi untuk yang lewat itu kan, kalau tidak ada niat mengganggu itu tidak apa-apa. Tapi di satu kondisi juga tadi saya menyampaikan, ketika ada orang lewat, kalau kita yang sholat udah otomatis keganggu gitu. Nah maksudnya dari dua kondisi ini, kita mau lewat, kita tidak ada niat mengganggu, tapi dengan otomatis yang sedang sholat itu pasti akan terganggu. Nah itu gimana itu?
Baik ya gini, ketika kita sholat ada orang ngeliwatin kita, itu otomatis kekhusyuan kita terganggu, tapi enggak merusak sholat kita. Gitu, itu indahnya begitu tadi itu. Makanya di dalam sholat itu ada, bahkan secara hukum fikih itu ada namanya khusyuk di dalam sholat. Nah, khusyuk di dalam sholat itu bukan wajib, akan tapi sunnah. Karena khusyuk kaitan masalah batin. Jadi khusyuk itu di dalam sholat itu sunnah, bukan wajib. Kenapa? Sebab khusyuk itu ukurannya adalah batin. Sehingga ketika ada orang sholat dia khusyuk itu bagus, dia nggak khusyuk nggak batal sholatnya. Dan hikmatnya khusyuk itu adalah sunnah. Andai kata khusyuk di dalam sholat itu wajib, romana nggak ada yang sah sholat kita, gitu. Jadi situ hikmatnya tuh, khusyuk di dalam sholat itu nggak wajib. Andai kata wajib, nggak ada yang sah sholat kita. Karena itu kaitan masalah batin. Persis tadi. Jadi ketika kita sholat, di bahasa saya ini ya, nggak diliwatin aja belum tentu khusyuk. Kita sholat nih nggak ada yang liwatin, belum tentu khusyuk. Apalagi diliwatin, udah jelas nggak khusyuk. Tapi tidak membatalkan atau tidak merusak sholat kita. Jadi menariknya tadi, itu hanya menyebabkan kita jadi nggak khusyuk, tapi bukan menyebabkan rusak atau batalnya sholat kita. Itu salah satu kesimpulan seperti itu. Jadi rusaknya khusyuknya aja, bukan rusaknya batalnya sholat kita. Itu enggak batal. Oleh karena itu tadi satu sisi ya, orang yang lewat itu karena dalam keadaan darurat aja, bukan karena ingin mengejek atau bukan karena ingin menghina atau mungkin mengganggu kita ya. Tapi secara otomatis kalau ada orang lewat, iya kalau lewat satu, kalau lewat 8 orang, 9 orang udah jelas nggak khusyuk ya. Tapi sekali lagi, ketidakkhusyuan kita di dalam sholat itu bukan menyebabkan jadi batal atau rusaknya sholat kita. Apa contohnya? Kita sholat itu belum tentu khusyuk. Kita sholat itu kan tergantung sebelum kita mulai sholat. Ada istilah begini, sama juga dianalogiin, orang tidur itu ada mimpi. Maka mimpi seseorang itu kayak kita nih, tergantung sebelum kita tidur. Jadi sebelum kita tidur itu ada masalah apa? Bisa jadi waktu mimpi atau tidur, mimpinya ke bawah masalah yang sebelum kita tidur. Sama orang sholat begitu juga. Orang sholat itu kadang pikirannya terbawa bagaimana sebelum dia sholat. Makanya bisa jadi ketika dia mulai sholat, itu pikirannya kemana tahu. Jadi waktu mulai sholat, mulai takbir, pikirannya kemana tahu atau kemana-mana. Tapi masih bagus. Lagi sholat, pikirannya kemana-mana. Daripada kemana-mana, karena sholat. Dari situ pemahaman berarti tadi orang yang sholat itu khusyuk sunnah. Berarti kalau dia nggak khusyuk, tidak rusak, tidak batal sholatnya. Sehingga kalau kita lagi sholat ada orang yang ngeliwatin, itu tidak batal, tidak rusak sholat kita, cuma hilangnya kekhusyuan. Tapi dengan hilangnya kekhusyuan, kita bukan menjadi batal atau bukan menjadi rusak sholat kita. Itu ini tadi. Itu salah satu negatifnya itu aja. Yang asal kita mungkin bisa khusyuk jadi enggak khusyuk. Tapi sekali lagi enggak batal dan enggak rusak sholat kita. Gitu. Maka intinya sekali lagi kembali ke kita ini. Kalau kita jangan sampai meliwati orang sholat itu kita utamain gitu. Kenapa? Meskipun dia nggak batal, tapi kan akan rusak khusyuannya. Bahasa muda saya tadi, jangankan kita liwatin, kita nggak liwatin aja belum tentu khusyuk. Itu seperti tadi Pak. Masya Allah. Salah satu ini kita pahami berarti jangan sampai kita mengganggu kekhusyuan orang yang lagi pada sholat, atau jangan sampai mengganggu usaha orang-orang yang sholat untuk khusyuk. Itu seperti itu maksudnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin sampai di sini aja. Ya, sudah cukup. Langsung tutup ya. Sudah ya. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ini sebagai pengingat, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Biar tambah berkah, kita tutup dengan doa. Kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wafwani karim, wafwani karim, wafwani mujib as-sailin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.